Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Al-ayah. Jamaah salat Isya dilanjutkan nanti salat taraweh keluarga Masjid Muhajirin yang saya ini kita ketemu di Majlis Kultum. Ini kultum saya yang ketiga. Saya ingin menyampaikan temanya berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Manusia, kata Gebner, adalah makhluk yang suka bercerita, dan manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang mempercayai cerita dan menjadikan cerita itu sebagai penyemangat hidupnya. Sehingga sering kali kita sebagai orang tua ataupun pernah jadi anak itu ketika sekarang jadi orang tua ini sering mendengar cerita dari orang tua kita yang pada waktu diceritakan kita pada waktu kecil dan hari ini kita masih ingat. Kalau saya mungkin dulu diceritakan ibu saya itu bawang merah, bawang putih, dan sebagainya itu sampai sekarang ingat kisah keteladanannya. Nah, maka manusia itu seperti itu. Kalau kita bicara berkaitan dengan kisah di dalam kehidupan Nabi, maka Nabi itu ada yang namanya sirah nabawiyah. Kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditulis oleh banyak orang. Nah, salah satu yang paling terkenal itu adalah Muhammad Hussein Haikal, seorang penulis kisah biografi Nabi Muhammad bicara berkaitan dengan kehidupan Nabi. Kalau ingin membaca kisah Nabi Muhammad sebagai seorang ekonom, nanti bisa baca biografinya Muhammad karya Afzalur Rahman. Kalau ingin bicara berkaitan dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya ingin bicara berkaitan dengan asbabun nuzulnya, bagaimana surat itu keluar, turun, dan bagaimana respon dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah Masjid Muhajirin yang saya hormati, pada waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu, memang Nabi itu sering menyendiri di Gua Hiro. Nah, jadinya Nabi Muhammad itu pada waktu itu istrinya masih Siti Khadijah. Siti Khadijah itu masih hidup. Nah, Nabi itu kenapa sih kok sering ke Gua Hiro? Yang pertama memang Nabi itu walaupun pribadi yang ceria, tetapi dia itu risau melihat kondisi masyarakatnya. Sehingga sering Nabi Muhammad itu kalau dalam bahasanya Syufi itu uzlah, menyendiri, lalu untuk bermuhasabah diri. Salah satu yang Nabi Muhammad itu menyendiri itu adalah di Gua Hiro. Maka ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertama kali Nabi Muhammad itu ketemu dengan malaikat Jibril. Bayangkan itu. Waktu itu Nabi Muhammad itu belum pernah ketemu dengan malaikat. Lalu
lewat malaikat Jibril lah pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu. Betapa takutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi itu takut lalu pulang. Badannya itu gregesi. Nah, kalau bahasanya sekarang, awak iki rapi. Nah, akhirnya beliau itu sampai ke rumah. Ketika melihat Nabi Muhammad wajahnya agak kedinginan, agak takut, maka Siti Khadijah itu menyelimuti beliau. Nah, ada yang mengatakan riwayat setelah al-alaq itu nanti ada ayat ya ayuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Itu kisah Nabi Muhammad setelah menerima wahyu. Badannya menggigil. Lalu sama Siti Khadijah itu ditanya. Nah, ini saya ingin bacakan. Kisah yang diceritakan oleh banyak orang, oleh para pengkisah. Nah, suatu ketika saat Nabi Muhammad pulang, lalu Siti Khadijah itu menemui Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimutinya sehingga gemetarnya itu menjadi hilang. Maka Khadijah itu bertanya kepada Nabi, kepada Rasul, "Hai suamiku, apa yang sedang terjadi denganmu?" Wah, maka Nabi Muhammad itu bercerita kepada Khadijah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, aku benar-benar khawatir terhadapku. Khadijah sebagai seorang istri itu lalu menghibur Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, jangan bersedih ya suamiku, jangan bersedih ya Rasulullah. Bergembiralah demi Allah, Allah tidak akan merendahkan hidup kamu. Demi Allah, Allah itu akan selalu memuliakanmu karena kamu ini memiliki sifat. Nah, ini yang saya ingin bicara cerita. Sifat yang pertama, sifat itu akan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah sifat yang akan dimuliakan oleh manusia. Yang pertama, Nabi Muhammad itu, kata Khadijah, adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Itu adalah kunci di dalam kehidupan ketika kita ingin disayangi oleh orang lain. Yang kedua adalah Muhammad itu adalah pribadi yang jujur dalam berkata, sehingga usahanya itu lancar. Nabi Muhammad dan istrinya itu, Khadijah itu menjadi seorang pengusaha yang sukses karena memang seorang yang jujur. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad, Rasul kamu itu adalah orang yang sering memikul beban orang lain, orang yang suka bantu Nabi Muhammad. Sehingga sering dicintai oleh tetangga sekitar. Dan engkau sering membantu keperluan orang yang tidak berpunya. Selain Muhammad SAW. Selanjutnya, engkau adalah orang yang sering menjamu tamu dan orang yang selalu membela kebenaran. Nah, 5 sifat ini yang kata Khadijah yang menjadikan Allah itu mencintai Rasulullah SAW. Selanjutnya, dalam kisah dalam Asbabun Nuzul, nanti Nabi Muhammad sama Khadijah itu bertemu dengan seorang pendeta namanya Bukhairah yang nanti membenarkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah Masjid Muhajirin yang saya hormati, kalau kita bicara berkaitan dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini bicara berkaitan dengan turunnya ayat yang pertama, surat yang pertama di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, dalam kisah ketika ayat itu turun ada kisahnya bagaimana Nabi Muhammad SAW itu di Gua Hira, setelah itu badannya sakit karena pertama kali melihat malaikat Jibril. Akhirnya sama Khadijah itu
dikemuli, ya yuhal mudassir, hai orang yang berkemul. Maka Khadijah itu menghibur Nabi Muhammad, hai suamiku, Allah itu tidak akan membenci kamu dan kamu menjadi orang yang dihargai oleh manusia karena memiliki 5 sifat. Nah, jamaah kultum masjid muhajirin yang saya hormati, kalau kita punya 5 sifat ini yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, saya kita ini menjadi pribadi yang tentu bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi, orang yang menyambung tali silaturahmi. Yang kedua adalah orang yang jujur, orang yang memikul beban orang lain, suka membantu. Yang keempat, orang yang Nah, demikian kultum yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Kang Andri Pratama.